Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunus Sumiati. Saya Nurul Adawiyati Zahra. Di sini akan mempresentasikan tentang hasil observasi dan analisis. Yang pertama, profil singkat, nama usaha, Unigo Shop, jenis usaha UMKM retail kosmetik, skala bisnis usaha mikro. Lokasi Jalan Kaki Baraja Pasar Ikan Cisaat Sukabumi. Tahun berdirinya di tahun 2019. Pemilik atas nama Yeni Sumiati. Usaha ini dimulai pada tahun 2019 dengan modal awal seharga 300.000. Bermula dari penjualan secara daring melalui media sosial Facebook, seiring meningkatnya permintaan dan kepercayaan pelanggan, usaha terus berkembang, memiliki tempat usaha tetap hingga membuka beberapa cabang dan memisahkan divisi produk agar pengelolaan lebih teratur. Hingga saat ini, Unigo Shop terus bertahan dan berkembang melayani pelanggan dari berbagai kalangan usia. Identifikasi jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah yaitu downward communication. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi ke bawah dalam perusahaan ini dilakukan oleh pimpinan dengan menyampaikan instruksi dan menginformasikan kepada karyawannya secara langsung maupun melalui grup WhatsApp. Penggunaan media sosial seperti WhatsApp itu tujuannya agar pesan atau informasi yang diberikan oleh pimpinan tersampaikan dengan jelas, cepat, sehingga karyawan memahami arahan pimpinan dengan baik. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas pada toko Unigo Shop ini berjalan dengan baik karena karyawan bebas menyampaikan masukan laporan dan keluhan kepada pimpinannya, baik secara langsung maupun saat briefing. Pimpinan pada perusahaan ini juga menanggapi dengan mendengarkan terlebih dahulu apakah adanya kendala dan masalah di toko lalu membahasnya secara bersama, sehingga setiap masalah atau ide dapat ditindaklanjuti. Ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal di toko Unigo Shop ini berjalan melalui kerjasama antar karyawan atau antar divisi yang dikoordinasikan oleh kepala toko. Briefing atau karyawan setiap pertemuan shift sehingga membagi tugas masing-masing per orang agar tugas terarah dan pekerjaan terselesaikan secara efektif. Koordinasi tugas setiap pemegang shift berbagi tugas dan saling menyampaikan ide masing-masing. Lalu setelah pemegang shift berdiskusi baru disampaikan kepada atasan. Keempat, komunikasi informal. Di toko Unigo Shop juga komunikasi informal terjalin lewat obrolan santai saat istirahat berkumpul di ruang istirahat. Tidak terbatas pada urusan pekerjaan saja, melainkan percakapan hal pribadi, cerita tentang pelanggan, hobi, hingga kondisi keluarga masing-masing. Hal ini membuat hubungan antar atasan dan bawahan tidak kaku. Atasan juga menjadi teman yang bisa diajak berbagi cerita. Selain itu, toko rutin mengadakan kegiatan makan bersama di luar jam kerja. Dampaknya, suasana kerja menjadi lebih akrab, nyaman, dan kekompakan antar pegawai meningkat sehingga kinerja tim berjalan secara lancar. 2. Analisis permasalahan komunikasi. Ketidakjelasan jalur komunikasi. Masalah yang pertama yaitu tidak ada alur pelaporan yang jelas saat uang hilang. Karyawan menceritakan kejadian ke siapa saja dengan versi yang berbeda sehingga informasi tidak akurat dan menimbulkan kesalahpahaman. Dampaknya, toko mengalami kerugian materi sampai 1.500.000 dan karyawan diberhentikan secara sepihak tanpa klarifikasi terstruktur. Solusinya adalah tetapkan jalur resmi, laporan kejadian harus disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung, lalu didiskusikan bersama pihak terkait, simpan bukti dan catatan kejadian agar tidak timbul kesalahpahaman. B. Konflik antar karyawan. Masalah ini juga sering terjadi, yaitu adanya persaingan tidak sehat antar karyawan, saling mengadu dan merendahkan kinerja rekan kerja demi mendapatkan perhatian atasan. Komunikasi menjadi tidak jujur dan merusak kepercayaan tim. Dampaknya, suasana kerja tidak nyaman, semangat kerja menurun, dan kinerja tim terganggu. Solusinya adalah atasan perlu mengadakan rapat terbuka untuk menyamakan aturan. Penghargaan didedikasikan pada setiap hasil kerja nyata, bukan aduan sepihak. Dorongan komunikasi terbuka dan saling menghargai antar kerja juga. Kedisiplinan dan ketepatan waktu. Masalah ketiga juga yaitu karyawan sering terlambat meski kinerjanya cukup baik. Hanya saja sudah diberi surat peringatan namun belum ada perbaikan nyata. Komunikasi peringatan belum disertai kesepakatan yang jelas.
Dampaknya mengganggu jadwal operasional dan menurunkan semangat kerja karyawan lain selalu datang yang tepat waktu. Solusinya yaitu lakukan percakapan pribadi untuk mengetahui alasan keterlambatan, buat kesepakatan tertulis mengenai perbaikan kedisiplinan, serta terapkan sanksi tegas dan konsisten jika kesalahan terulang. Diplomasi dan penyelesaian masalah. Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara berdiskusi baik-baik agar semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang adil. Penerapan pada kasus yang ada. Yang pertama, kasus uang hilang. Sebelum mengambil keputusan berat, pimpinan mengumpulkan pihak terkait, menegakkan semua versi cerita dengan tenang, mencocokkan fakta, lalu mencari solusi tanpa menyalahkan pihak. Yang kedua, konflik antar pegawai. Mengajak pihak yang berselisih bicara empat mata, mengungkapkan perasaan masing-masing, lalu menyepakati aturan kerja sama yang adil dan saling menghargai. Yang ketiga, yaitu kasus kurangnya kedisiplinan. Berdiskusi cara mencari tahu alasan keterlambatan, memberikan kesempatan perbaikan, dan menyepakati kesepakatan baru agar kedisiplinan terjaga tanpa merusak hubungan kerja. Manfaatnya yaitu menciptakan rasa paling percaya, mencegah masalah berulang, dan menjaga kekompakan tim dalam jangka panjang. Evaluasinya adalah mengadakan pertemuan singkat pada setiap akhir bulannya untuk menilai apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Gabungkan komunikasi akrab yang sudah ada dengan aturan yang jelas supaya tetap nyaman tapi teratur. Adapun rekomendasi perbaikan komunikasi di toko Yenigo Shop. Yang pertama, menetapkan jalur komunikasi yang resmi. Membuat aturan tertulis, laporan masalah keuangan atau kendala kerja disampaikan secara berurutan kepada penanggung jawab langsung. Tidak menyebar ke sembarang orang, disiapkan buku catatan kejadian agar bukti tertulis tersimpan dan tidak ada versi cerita yang berubah-ubah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara diplomatis dan adil. Dilarang mengambil keputusan berat sepihak, selalu mendengar keterangan semua pihak terlebih dahulu, lalu mencari solusi bersama untuk perselisihan antar pegawai. Adakan pertemuan terbatas guna menyamakan pandangan dan menyepakati cara kerja yang saling menghargai. Yang ketiga, menerapkan kedisiplinan yang konsisten dan komunikatif. Bagi karyawan yang sering terlambat, lakukan pembicaraan pribadi untuk mengikuti penyebabnya, lalu membuat kesepakatan perbaikan yang jelas. Terapkan sanksi sesuai aturan, tetapi berikan kesempatan perbaikan yang terukur agar semangat kerja tetap terjaga. Berdasarkan hasil observasi di UMKM Yenigo Shop, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis di tempat ini sudah berjalan cukup baik. Terjalinnya hubungan yang akrab antara pemilik dan karyawan maupun antar sesama karyawan, serta penggunaan aplikasi WhatsApp membuat penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah dipahami. Namun begitu, masih adanya beberapa kendala yang ditemukan seperti belum adanya alur pelaporan yang jelas, terkadang muncul perselisihan antar karyawan, serta masalah kedisiplinan. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengganggu kerjasama tim dan kelancaran operasional usaha. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dengan membuat jalur komunikasi yang lebih teratur, menyelesaikan masalah secara musyawarah, serta menerapkan aturan kerja secara konsisten. Dengan begitu, diharapkan hubungan kerja semakin baik, kinerja meningkat, dan Yenigo Shop dapat terus berkembang dan mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.